Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Centa. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan nge-share lagi kepada kalian seputar CPNS tahun 2021, yaitu tentang bagaimana cara belajar yang benar sehingga pada akhirnya kita akan lulus CPNS di tahun ini sesuai dengan pengalaman saya di tahun 2019 kemarin. Seperti biasa teman-teman, saya mengajak kalian semua untuk selalu memberikan support dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua agar mereka tahu informasi-informasi penting dari channel ini. Oke, sebelum saya memberitahukan kepada kalian semua tentang trik dan cara belajar yang saya lakukan di tahun 2019 kemarin, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kisi-kisi soal SKD CPNS di tahun 2021 ini teman-teman. Oke, ini dia kisi-kisinya. Ini dia kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021 sesuai dengan Permen.Pan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Oke, ini dia kisi-kisinya, langsung kita scroll ke bawah. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama teman-teman, dalam seleksi kompetensi dasar ini ada 3 kemampuan yang harus teman-teman selesaikan, atau ada 3 tes yang perlu teman-teman jawab, yaitu yang pertama tes wawasan kebangsaan atau dia disingkat dengan TWK, yang kedua tes intelijensi umum atau TIU, dan ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, di sini nanti kisi-kisi yang keluar di tahun 2021 ini tidak jauh berbeda dari tahun 2019 kemarin. Namun di tes karakteristik pribadi atau TKP ditambahkan satu item kisi-kisinya, yaitu tentang anti radikalisme. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja kisi-kisi tes wawasan kebangsaan yang kita maksudkan tadi, teman-teman. Dan tes wawasan kebangsaan sendiri bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yaitu yang pertama, nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, itu dia kisi-kisi untuk tes wawasan kebangsaan. Yang kedua yaitu tes intelijensi umum atau TIU, dengan tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal. Nah, di sini kemampuan verbal meliputi beberapa item, teman-teman. Yang pertama itu adalah analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan ketiga, analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Oke teman-teman, kisi-kisi yang kedua untuk TIU ini adalah kemampuan numerik yang meliputi pertama berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, yang kedua deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka, yang ketiga perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif, dan keempat soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan kisi-kisi yang ketiga teman-teman yaitu kemampuan figural yang meliputi yang pertama, analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain.
Yang kedua, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke teman-teman, itu dia kisi-kisi untuk tes intelijensi umum atau TIU. Nah, untuk kisi-kisi yang terakhir yaitu pada tes karakteristik pribadi atau TKP. TKP ini sendiri bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama, pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan keenam, teman-teman, merupakan kisi-kisi tambahan untuk tes karakteristik pribadi, yaitu anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke teman-teman, itulah tadi kisi-kisi SKD CPNS di tahun 2021. Perbedaannya teman-teman, di tahun 2021 ini ada penambahan satu item di tes karakteristik pribadi, yaitu anti radikalisme teman-teman. Nah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di video ini saya akan nge-share kepada kalian bagaimana cara belajar yang benar agar kita itu tepat sasaran dan tentunya akan keluar di tes SKD nantinya. Oke, sebenarnya caranya sangat simple dan gampang sekali teman-teman. Sebenarnya trik dan cara saya belajar di tahun 2019 itu sudah saya paparkan di awal tadi sebenarnya, yaitu kenapa saya mengajak teman-teman semua untuk melihat kisi-kisi CPNS di tahun 2021 ini, karena itu adalah merupakan modal utama saya, yaitu kisi-kisi. Saya belajar berdasarkan kisi-kisi yang telah dikeluarkan, karena soal-soal nanti di seleksi CPNS tidak akan lari dari kisi-kisi yang sudah dikeluarkan. Nah, teman-teman di sini harus fokus untuk mempelajari materi-materi ataupun soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan. Contoh di tes intelijensi umum ada deret angka. Nah, kalian teman-teman harus fokus untuk mempelajari apa saja materi-materi dan soal-soal yang berkaitan dengan deret angka. Pokoknya teman-teman harus mencari soal-soal. Sebenarnya di YouTube masih banyak teman-teman, dan juga apabila ada kesempatan saya nanti akan bagi kepada teman-teman semua atau membahas soal bersama-sama sesuai dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan teman-teman. Kita akan cari bersama. Saya di sini akan membantu teman-teman agar di tahun 2021 ini kalian bisa menjadi ASN seperti saya, teman-teman. Saya rasa video di kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Semoga saja apa yang saya buat ini dapat menginspirasi dan menjadi motivasi kepada teman-teman semua untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2021 hingga nanti akhirnya teman-teman dinyatakan lulus 100%. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.